Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam materi matematika melanjutkan kemarin tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk kali ini, kita akan belajar lebih lanjut yaitu tentang titik balik atau titik ekstrim dari grafik fungsi trigonometri. Nah, pada grafik fungsi trigonometri kita mengenal ada karakteristik fungsi naik, fungsi turun, stasioner. Nah, di sana kita akan menentukan di manakah terjadi titik balik maksimum dan titik balik minimum. Sekarang kita lihat dulu ada teorema tentang titik balik atau ada yang mengatakan titik ekstrim. Beberapa referensi mengatakan sebagai maksimum lokal atau minimum lokal. Fungsi f dikatakan mencapai maksimum lokal di C, di titik C, jika terdapat delta lebih dari 0 sehingga pada selang C min theta, C plus theta berlaku bahwa Fc lebih dari sama dengan Fx. Maka di sini dikatakan nilai maksimum lokal. Dan C, Fc dinamakan titik maksimum lokal F pada selang I. Demikian pula ketika minimum lokal, bedanya di sana adalah Fc kurang dari sama dengan Fx. Nah, sekarang kita akan coba lihat secara grafis semacam ini. Diberikan suatu grafik fungsi yang warna merah ini, kita sudah belajar kemarin bahwa ini terjadi naik, kemudian di sini stasioner, di sini turun, dan di sini nanti naik lagi. Nah, di titik stasioner ini dikatakan dia sebagai titik baliknya. Kalau posisinya seperti di X sama dengan 1 semacam ini, dikatakan dia mengalami titik balik maksimum. Sementara pada saat X sama dengan 3 semacam ini dikatakan titik balik minimum. Nah, beberapa istilah yang kita kenal nanti dalam belajar titik balik. Ada istilah titik balik, ada titik ekstrim, maksimum lokal itu sama ya. Kemudian ada titik kritis atau stasioner. Nanti juga ada titik belok yang akan dipelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Lebih mudahnya semacam ini. Jika di sebelah kiri dari titik kritis atau stasioner tersebut bernilai positif turunannya, kemudian sebelah kanannya bernilai negatif, maka dia dikatakan maksimum. Contohnya semacam ini. Ini turunannya bernilai positif, berarti naik. Sebelah kanannya turunannya bernilai negatif, berarti turun. Maka kondisi stasioner semacam ini dikatakan sebagai titik balik maksimum. Sementara ketika kita punya X sama dengan 3, di sebelah kirinya berarti sebelumnya itu F aksennya kurang dari 0 atau turun, kemudian setelahnya F aksennya lebih dari 0 atau naik, maka dikatakan kondisi semacam ini adalah titik balik minimum. Nah, contoh misalkan kita langsung ke contoh, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari grafik fungsi Y sama dengan sin X ditambah cos X pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Sekarang dari fungsi Y sama dengan sin X ditambah cos X, kita turunkan terlebih dahulu. Diperoleh Y aksen sama dengan cos X min sin X. Selanjutnya kita tentukan titik stasionernya atau titik kritisnya, yaitu dengan syarat Y aksen sama dengan 0. Ini pernah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Y cos X min sin X sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan cos X semuanya, diperoleh 1 min sin X per cos X sama dengan 0. Sin X per cos X sendiri adalah tangan, maka 1 min tangan X sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kanan, salah satunya diperoleh tan X sama dengan 1. Maka pada interval 0 sampai 360 derajat, tangan X bernilai 1 untuk X sama dengan 45 derajat dan 225 derajat. Selanjutnya, kita letakkan kedua titik stasioner itu pada garis bilangan. Itu mulai dari 0 dan 360 sebagai batasnya. Di dalamnya ada 45 dan 225. Ingat, jangan terbalik meletakkannya. Kemudian kita mengambil sembarang bilangan, sama seperti mengecek naik dan turun kemarin. Misalkan di sini diambil 30, antara 45 sampai 225 kita ambil 90, dan antara 225 sampai 360 kita ambil 270. Kita substitusikan pada Y aksen ya, maka diperoleh bahwa pada interval 0 sampai 45 bertanda positif, berarti ini fungsinya naik.
45 sampai 225 itu negatif dan 225 sampai 360 positif. Maka dari sini tampak bahwa pada saat X sama dengan 45 nanti terjadi titik balik maksimum atau maksimum lokal. Kenapa? Karena sebelah kirinya bernilai positif atau naik, sementara sebelah kanannya negatif atau turun. Sementara pada saat X sama dengan 225 terjadi titik balik minimum atau minimum lokal. Karena sebelah kirinya turun, sementara sebelah kanannya naik. Nah, dia bernilai titik manakala kita bisa menemukan pasangannya. Ketika X-nya 45, maka Y-nya berapa. Begitu. Nanti tinggal disubstitusikan ke soal aslinya. Nah, cara berikutnya untuk melihat apakah ini titik balik maksimum atau apakah ini titik balik minimum, kita cukup melihat dengan nilai fungsinya. Sekaligus kita melengkapi koordinat titiknya. Pada saat X sama dengan 45, masukkan ke Y. Bukan Y aksen ya, tapi Y. Berarti F45, sin 45 tambah cos 45 derajat, diperoleh akar 2. Maka kita dapatkan titik 45 derajat, akar 2. Nah, untuk X sama dengan 225, kita masukkan juga ke Y, maka F225 sama dengan sin 225 ditambah cos 225, diperoleh min akar 2. Nah, sekarang dari nilai masing-masing titik stasionernya kita bisa melihat. Tentu akar 2 itu lebih dari min akar 2. Jelas sekali, karena yang satu positif, yang satu negatif. Kita bisa membandingkannya. Maka bilangnya lebih besar, dia menjadi titik balik maksimum, sementara yang kecil menjadi titik balik minimum. Ini manakala kita hanya punya 2. Tapi kalau lebih dari 2, tentunya kita harus menggunakan analisis naik turun semacam ini. Atau cara lain, kita menggunakan uji turunan yang kedua. Jika suatu grafik fungsi Y sama dengan fx, maka nilai x pada titik baliknya dapat diperoleh dengan cara Y aksen sama dengan 0. Betul, itu kita mencari titik stasionernya. Nah, untuk menentukan dia titik balik maksimum atau titik balik minimum, maka kita menggunakan turunan kedua atau F double aksen. Simbolnya semacam ini, aksennya ada 2. Nanti kita akan mengambil sembarang bilangan pada interval, kita substitusikan ke F double aksen. Jika dia bernilai negatif, justru dia adalah titik balik maksimum. Sementara jika dia bernilai positif, justru dia adalah titik balik minimum. Hati-hati, ini kebalikan dari definisi naik dan turun. Nah, sekarang kita teruskan. Tadi diperoleh Y aksen itu cos X min sin X, maka Y double aksennya atau F double aksen X-nya kita mendapatkan min sin X min cos X. Nah, selanjutnya kita akan cek nilai stasionernya ya. Kita punya 45 derajat dan 225 derajat. Masukkan ke Y double aksen. Untuk 45 derajat, maka nilainya adalah min akar 2. Untuk 225 derajat, manakala kita substitusikan ke Y double aksen, sama dengan min sin X min cos X, diperoleh nilai akar 2. Sesuai definisi di depan, jika F double aksen X bernilai negatif, maka dikatakan titik balik maksimum. Sementara jika positif, justru titik balik minimum. Karena untuk X sama dengan 45, nilai Y-nya yang bersesuaian bernilai negatif, maka di sini adalah titik balik maksimum. Sementara untuk X sama dengan 225, dia adalah titik balik minimum. Ingat, cara ini hanya dipakai untuk menentukan dia titik balik maksimum atau titik balik minimum, bukan koordinat titiknya. Jadi koordinat titiknya bukan 45, min akar 2, tapi tetap 45, akar 2. Kita memasukkannya ke fungsi Y mula-mula ya. Nah, perlu diingat bahwa titik balik di sini belum tentu menjadi titik maksimumnya. Dia hanya yang namanya balik itu berubah arah dari naik kemudian menjadi turun atau turun menjadi naik. Jadi belum tentu yang menjadi titik balik itu adalah titik paling tinggi pada grafik fungsi itu. Contoh misalkan kita punya grafik fungsi semacam ini, ditampilkan dengan warna biru ini. Di sini tampak bahwa ini ada kondisi naik kemudian turun, maka dikatakan maksimum lokal atau titik balik maksimum. Ini minimum lokal atau titik balik minimum karena dari turun kemudian naik. Sementara ada satu istilah lagi namanya bukan ekstrim lokal, melainkan namanya adalah titik belok ini ya.
posisi naik, berhenti, kemudian naik lagi, atau nanti ada turun, berhenti, turun lagi. Nah, menjadi pertanyaan di depan, apakah titik balik itu selalu menjadi titik maksimum? Belum tentu kita jawab di sini. Apakah ini adalah titik paling tinggi? Dikatakan titik maksimum manakala dia paling tinggi. Ternyata tidak. Ada yang lebih tinggi dari ini. Ini, ya, untuk C4 ternyata lebih tinggi daripada C2. Padahal C4 itu bukan titik stasionernya. Nah, begitu. Kemudian apakah C3 ini menjadi titik minimum? Bukan, dia hanya titik balik minimum. Ada yang lebih rendah, yaitu A. Jadi, kita harus ingat bahwa titik balik maksimum itu belum tentu menjadi titik maksimum. Begitu pula titik balik minimum belum tentu menjadi titik minimum. Nah, semua akan dicek manakala interval atau selangnya dibatasi. Saya kira itu tentang titik balik atau titik ekstrim atau maksimum lokal atau minimum lokal. Semoga bermanfaat. Berikutnya kita akan belajar lagi tentang titik belok dan tentu titik maksimum dan titik minimum pada selang tertutup. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.